Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat tani. Perkenalkan, sini saya Fatrohim dari Program Studi Pengelolaan Agribisnis Perkebunan Politeknik Surian Angkatan 2021. Sini saya akan menjelaskan mengenai hama pada tanaman kelapa. Hama tanaman kelapa mempunyai banyak sekali. Salah satunya adalah kumbang nyiur atau yang mempunyai nama ilmiah itu adalah Oryctes rhinoceros. Kumbang ini berukuran 20-40 mm dan berwarna hitam dengan cula pada kepalanya. Pohon yang terkena serangan ini biasanya mempunyai janur seperti digunting berbentuk segitiga dan pelepah berlubang. Seperti yang kita lihat pada gambar di samping, itu merupakan hasil dari serangan kumbang nyiur pada daunnya. Cara penanganan dapat kita lakukan dengan sanitasi lahan, penggunaan virus, ataupun menggunakan insektisida. Yang kedua itu adalah kumbang sagu. Hama ini berbentuk kumbang dengan masa perkembangan 11-18 hari. Mempunyai gejala serangan terhadap pohon kelapa itu pucuk pada tanaman pohon kelapa patah, dan yang kedua itu adalah keluar lendir berwarna merah coklat dari liang gerekan hasil kumbang sagu ini. Kumbang sagu ini dapat ditangani dengan beberapa cara, yaitu yang pertama adalah sanitasi lahan, yang kedua menggunakan insektisida, yang ketiga adalah membakar tanaman yang terserang. Tujuan dari pembakaran tanaman ini ialah agar kumbang-kumbang sagu yang bersarang pada pohon-pohon kelapa sebelumnya tidak menyebar ke tanaman lainnya yang masih sehat. Selanjutnya adalah belalang pedang dan mempunyai nama ilmiah adalah Savanna sp. Belalang pedang mempunyai ukuran 70-90 mm, berwarna hijau, tapi kadang-kadang juga sih berwarna coklat. Belalang pedang mempunyai gejala serangan, itu kadang-kadang daun tanaman hanya tersisa lidinya saja. Cara penanganannya itu dapat dilakukan dengan yang pertama menghancurkan nimpanya dan menangkapnya, dan yang kedua adalah menanam LCC. Apa sih itu LCC? Mungkin beberapa kawan-kawan yang lainnya sudah mengetahui apa itu LCC. LCC adalah legume cover crop. Yang ketiga ialah menggunakan insektisida. Hama yang selanjutnya adalah ulat artona. Ulat artona ini mempunyai gejala serangan, yaitu terdapat lubang seperti jendela kecil pada daun nampak layu dan terbakar. Cara penanganan ulat artona ini yaitu yang pertama adalah pemangkasan daun pastinya. Yang kedua menggunakan insektisida, dan yang ketiga adalah menggunakan tawon sebagai pemburu dari ulat artona ini. Selanjutnya adalah ulat tirataba. Ulat ini berwarna coklat kotor bergaris memanjang pada punggungnya, berukuran 22 mm. Gejala serangannya yaitu yang pertama adalah bunga jantan berlubang-lubang, banyak kotoran ulat pada bunga. Bunga jantan berguguran dan bongkol penuh kotoran, dan tercium bau tidak mengenakan pada bongkol bunga. Ulat tirataba dapat ditangani dengan cara yang pertama membakar bunga yang terserang, yang kedua pemotongan mayang, dan yang ketiga menggunakan insektisida. Hama selanjutnya yang sering kita temui adalah tikus pohon. Tikus pohon ini biasanya menyerang pada buah-buah kelapa, dan gejala serangannya yang pertama adalah buah kelapa berlubang seperti terlihat pada gambar B, dan lubang pada sabut dan tempurung berukuran sama, bentuk lubang tidak rata. Cara penanganannya itu memasang perangkap ataupun menggunakan insektisida seperti klerat, dan juga cara selanjutnya itu dengan sanitasi lahan. Hama selanjutnya adalah kumbang bibit kelapa.
Imago berbentuk kumbang dengan masa keperidian 90 hari dan mempunyai gejala serangan. Yang pertama, terdapat bekas makan kumbang berbentuk garis-garis pada daun kelapa menjadi kering dan sobek, dan kumbang bibit kelapa dapat ditangani dengan yang pertama menggunakan insektisida dan yang kedua menggunakan parasit. Itulah penyampaian saya mengenai hama pada tanaman kelapa. Di luaran sana pasti masih banyak sih hama-hama yang ada pada tanaman kelapa. Yang saya jelaskan tadi hanya beberapa hama pada tanaman kelapa. Jadi teman-teman masih bisa searching ataupun cari lagi hama-hama pada tanaman kelapa. Oke, itu saja. Saya Fatur Rahim. Thank you.